Bayangkan sebuah sosok pahlawan tersembunyi yang akan muncul di saat bangsa dilanda kegelapan. Itulah Satrio Piningit, kesatria yang disembunyikan menurut ramalan Jawa kuno. Ia muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, raja legendaris Kediri, sebagai penolong umat Nusantara. Masyarakat Jawa meyakini Satrio Piningit memiliki kekuatan dan pengetahuan yang luar biasa. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun dan disebut dalam kidung-kidung Jawa yang tak lekang dimakan zaman. Satrio Piningit dikisahkan sebagai putra Batara Indra dengan paras seperti Batara Kresna dan watak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisulaweda. Bayangan tokoh ini sudah terbenam dalam budaya Jawa. Siapapun yang membacanya serasa tersihir ingin tahu lebih. Dalam versi legenda yang lain, Prabu Siliwangi, raja terakhir Sunda, mengidentifikasi Satrio Piningit dengan seorang bocah, Angon, anak penggembala yang aneh, mengumpulkan ranting daun kering hingga bertumpuk tinggi. Simbolisme ini punya banyak tafsir. Sebagian orang melihat bocah penggembala itu sebagai alegori, seorang pangeran tertunduk yang mengamati realita, mengumpulkan masalah dan solusi demi mewujudkan ratu adil, pemerintahan adil bagi semua. Jika kita tarik benang merahnya, Satrio Piningit diartikan sebagai pemimpin yang akan mengakhiri zaman serba tidak beraturan, membawa harapan baru bagi bangsa. Inilah alasan mengapa kisahnya begitu dirindukan. Ia adalah harapan masa, cikal bakal masa depan yang lebih cerah. Pertanyaan kunci, apakah Satrio Piningit milik satu garis keturunan tertentu? Dalam mitos Jawa, ia sendiri disebut-sebut sebagai keturunan dewa, Sang Batara Indra. Secara harfiah ini berarti darahnya berasal dari langit, bukan darah manusia biasa. Namun dalam praktik kepercayaan, banyak orang mencari jejak darah Satrio Piningit di antara leluhur dunia nyata. Banyak teori beredar. Sebagian percaya Satrio Piningit adalah reinkarnasi raja-raja Jawa besar. Mereka berpijak pada anggapan bahwa Raja Nusantara zaman dahulu sering dianggap memiliki darah keturunan dewa untuk menyeimbangkan dunia. Contohnya, nama seperti Prabu Jayabaya sendiri, penulis ramalan, disebut-sebut sebagai bagian dari warisan spiritual ini. Selain itu, Raden Patah, Raja pertama Demak, putra Raja Brawijaya V Majapahit, juga sering masuk daftar tokoh yang tiba-tiba muncul kembali dalam diri Satrio Piningit. Daftar tersebut bahkan berlanjut ke Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, Panembahan Senopati, Raja Mataram, hingga Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Menariknya, teori spekulatif ini melompat hingga ke tokoh kontemporer. Beberapa menganggap Soekarno, Bapak Proklamator, pun menyimpan jiwa Satrio Piningit di dalam dirinya. Semua klaim ini tentu belum terbukti, dan banyak ahli menyebutnya sekadar interpretasi spekulatif belaka. Selain itu, ada pula klaim bahwa Satrio Piningit muncul dalam satu garis darah kerajaan Majapahit. Budayawan M. Indra Mosafa mengaku mendapat petunjuk dalam meditasi bahwa sosok S. Mangkubumi, keturunan Brawijaya V yang masih ada hubungan darah dengan Keraton Yogya, adalah Satrio Piningit modern. Dari wawancara media, ia berujar Sang Mangkubumi akan lahir dengan tanda lahir unik, titik merah di dada kiri, sebagai kunci Nusantara menuju zaman keadilan. Klaim tersebut seperti menambah plot novel sejarah. Darah Majapahit konon masih beredar dalam diri pemimpin masa depan. Namun kembali lagi, bukti konkret untuk cerita ini tak tersedia. Semuanya mengandalkan petunjuk gaib leluhur Majapahit dan interpretasi simbolis.
Bahkan tokoh-tokoh mutakhir ikut terseret gosip. Misalnya seorang budayawan Yogya, Butet Kartarejasa, terang-terangan menyebut Mahfud MD sebagai figur yang pas untuk Satrio Piningit. Ia berdalih, kombinasi pengalaman dan sifat, Mahfud mirip Satrio Piningit dan Ratu Adil yang diidamkan rakyat. Rumor ini meledak saat Pilpres 2024, menghitung hari ketika masyarakat makin sering mengaitkan nama-nama bakal pemimpin dengan kriteria ramalan Jayabaya. Lah di sisi lain muncul info mengejutkan lain. Garis keturunan legendaris pun dikaitkan ke sosok kontroversial. Misalnya, Habib Rizik Syihab disebut-sebut memiliki darah keturunan Jawara Betawi legendaris, si Pitung. Dalam artikel tabloid Hobbs, ditemukan cerita leluhur Rizik menikah keturunan Pitung. Walau bukan langsung tentang Satrio Piningit, kisah ini menunjukkan betapa cinta publik pada mitos silsilah keramat mengalir dalam wacana bangsa. Setiap pemikiran atas Satrio Piningit membawa muatan emosional dan simbolik. Ia bukan sekadar soal siapa calon presiden atau siapa pewaris takhta Majapahit, tapi cerminan kerinduan atas pemimpin adil. Budaya Jawa dan generasi sekarang sama-sama mencari-cari makna. Banyak syair kuno dan cerita wayang yang menopang gagasan ini, lengkap dengan tokoh penyebar agama atau pujangga masa lalu. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo terkenal, menafsirkan adegan bocah penggembala panjat pohon belimbing. Buahnya yang bintang 5 dianggap melambangkan 5 rukun Islam, dan buah itu pula bagian dari kabar gembira, agama. Dengan cara ini, cerita Satrio Piningit merasuk ke dalam kerangka religius dan filosofis masyarakat. Namun pada akhirnya, semua tafsir ini masih berada di ranah mitos dan spekulasi. Belum ada satu dokumen sejarah pun yang menyebutkan satu garis keturunan khusus, Satrio Piningit. Kesaksian kuatnya hanyalah ramalan Jayabaya dan cerita rakyat yang saling menambah warna. Media modern pun mengakui teori-teori keturunan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah dan masih bersifat sangat spekulatif. Dengan kata lain, Satrio Piningit tetaplah sosok mistis yang memikat imajinasi, bukan sosok nyata yang bisa kita lacak DNA-nya. Jadi, apakah Satrio Piningit milik satu garis keturunan? Pertanyaan itu sendiri membuka lebih banyak rahasia daripada jawabannya. Dari leluhur dewa hingga pahlawan Majapahit, dari pakar spiritual hingga rumor politik terkini, sembarang garis keturunan yang dikaitkan dengannya selalu kembali ke misteri yang sama. Apa arti keadilan dan harapan bagi masyarakat? Yang jelas, Satrio Piningit masih hidup dalam cerita dan mitos kita. Ia tidak mungkin hanya sekadar satu orang dalam satu keturunan tertentu, melainkan simbol abadi keinginan rakyat akan pemimpin adil dan bijak. Terima kasih sudah mengikuti. Bila kamu suka naskah mendalam seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Nantikan video selanjutnya tentang misteri dan sejarah Nusantara yang pasti bikin kamu terpana. Komentar juga pendapatmu soal Satrio Piningit. Mungkin kamu punya teori sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.